Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Adi Faradika. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta, Prodi PGSD A416 N1914146147. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah atas segala rahmat serta hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan PLP1 ini yang dilakukan di SDN 03 Parmai sebagai salah satu syarat dalam mata kuliah program studi pendidikan sekolah dasar. Tujuan dari kegiatan PLP1 ini adalah menambah wawasan, pemahaman serta pengalaman para mahasiswa di UPI atau Universitas PGRI Yogyakarta. Saya berterima kasih kepada Bapak Heru Susanto selaku dosen pembimbing. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Samsir SPD sebagai Kepala Sekolah SDN 03 Lasa Permai. Yang ketiga, terima kasih kepada Bapak M. Toha SPD SD selaku guru pamong. Yang keempat, terima kasih seluruh guru-guru di SDN 03 Lasa Permai yang telah membantu saya selama kegiatan PLP1 ini. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan saya selama PLP1. Yang pertama itu mendiskusikan kultur sekolah, yang kedua mendiskusikan struktur sekolah atau tata kelola sekolah, yang ketiga mendiskusikan peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, yang kelima mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin seperti kulikuler, kokulikuler serta ekstrakurikuler di sekolah ini. Yang keenam mendiskusikan praktik-praktik kebiasaan atau pembiasaan yang ada di sekolah yang sifatnya positif. Yang terakhir yaitu refleksi. Baiklah, di sini saya akan mendiskusikan kultur sekolah. SDN 03 Lasa Permai merupakan SDN yang berakreditas A. Sekolah ini berdiri pada 17 Juli 1990 yang masih ada sampai sekarang. Sekolah ini berada di Jalan Hang Tuah nomor 177, tepatnya di Desa Lasa Permai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Riau. Sekolah ini memakai bahasa Melayu atau bahasa adat istiadat asli orang sini. Sekolah ini juga memakai bahasa campur, adapun bahasa dari orang-orang pendatang seperti saya, yaitu bahasa Jawa atau bahasa-bahasa dari suku-suku lainnya. Mengapa saya bahasa Jawa? Karena dari imigrasi orang tua yang dari Jawa ke sini, makanya orang-orang sini memakai bahasa campur, bukan bahasa Melayu asli. Visi misi dari sekolah SDN 03 ini yaitu yang pertama itu mewujudkan SDN 03 Lasa Permai menjadi manusia yang cerdas, berbudaya dan islami. Misinya SDN 03 Lasa Permai yaitu memberikan keteladanan kepada peserta didik serta warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan pendidikan secara kondusif, intensif. Yang selanjutnya lah melaksanakan pembelajaran bimbingan secara efektif sehingga setiap mahasiswa dapat berkreativitas dan berprestasi. Yang selanjutnya itu membiasakan memakai pakaian muslim setiap hari Jumat ataupun bulan puasa atau hari-hari agama Islam. Yang selanjutnya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan nyaman. Yang selanjutnya untuk melibatkan orang dan masyarakat untuk menjalankan sekolah yang kondusif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari sekolah, yaitu yang pertama meningkatkan peserta didik, yang kedua memberikan wawasan yang kuat untuk para peserta didik. Selanjutnya sekolah ini memiliki tenaga kependidikan, jumlah guru SDN 03 Lasa Permai sebanyak 15 orang, jumlah tenaga kependidikan sebanyak 15 orang, jumlah staf ada 5 orang, jumlah siswa laki-laki sebanyak 135 orang,
jumlah siswa bermas sebanyak 137 orang dan jumlah keseluruhan siswa-siswi dan kelas bermain sebanyak 290 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi sekolah. Sekolah dan kosan di kelas bermain ini memiliki kepala sekolah yang bernama Bapak Samsir SPD dan diwakili oleh Bapak Soeharto SPD SD. Mereka adalah bagian penanggung jawab sekolah dan guru-guru serta bagian komite keuangan dan tata usaha yang dipegang oleh Bapak Purwandi selaku komite dan kosan di kelas bermain. Yang kedua yaitu masalah keuangan yang dilibatkan dari Ibu Sulis Setiawati SPD, dan itu Bapak penanggung jawab tata usaha yaitu Bapak Nuriman. Sekolah ini memiliki guru wali kelas sebanyak 11 dan guru bidang studi sebanyak 4, guru bidang studi agama Islam 2, guru bidang studi PJOK 2. Selanjutnya saya akan mendiskusikan peraturan dan tata tertib sekolah. Apa yang dimaksud dengan tata tertib? Tata tertib merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh para peserta didik dan guru-guru dan atau sederhana peraturan-peraturan yang ditaati dalam sebuah situasi dalam suatu kehidupan. Ada pun tata tertib yang harus dipatuhi oleh guru-guru murid, yaitu yang pertama itu isi tata tertib yang pertama, peserta didik harus hadir dalam 15 menit sebelum bel berbunyi. Yang kedua, kalau ada peserta didik yang telat harus melapor ke guru piket. Peserta didik diwajibkan berdoa sebelum dan setelah jam pelajaran. Selanjutnya peserta didik diwajibkan mematuhi isi tata tertib untuk menanggung nama baik sekolah. Yang kelima yaitu peserta didik diwajibkan memakai seragam sekolah, yaitu Senin Selasa memakai merah putih dengan atribut topi dan jilbab, dasi, rambut dan kamis yaitu pramuka lengkap, yang serta Jumat yaitu Melayu Muslim. Adapun sanksi-sanksi yang harus diterima bagi yang melanggar isi tata tertib berikut, yaitu yang pertama itu peringatan secara lisan. Ini dilakukan secara bermusyawarah dengan wali peserta kepada mahasiswa yang bersangkutan, dan supaya siswa dapat mengerti isi dari peraturan dan tata tertib sekolah itu. Yang kedua, peringatan berupa pemberian tugas yang sesuai dengan pelanggaran dan dilakukan secara konsekuensi logis. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Apa yang dimaksud dengan seremonial? Seremonial adalah upacara besar atau kegiatan besar. Kegiatan besar yang ada di kosan kelas bermain ini berupa Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu dirayakan berbagai macam perlombaan dan upacara, terutama upacara untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Upacara ini dilakukan setiap 1 tahun sekali, banyak 17 Agustus. Ini dilakukan di kecamatan, lalu tidak di kecamatan, di dusun ataupun desa, dan diikuti lomba-lomba seperti pukul air, tarik tambang, panjat pinang, dan lainnya. Adapun kegiatan besar yang pertama itu pada hari Idul Adha, itu di SDN Kosan Kelas Bermain ini menyembelih hewan kurban. Ini diadakan setiap 1 tahun sekali, harus karena untuk berbagi rezeki kepada orang lain setiap Idul Adha. Yang selanjutnya saya akan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler, ekstrakurikuler, dan kokulikuler yang ada di SDN Kosan Kelas Bermain. Yang pertama itu adanya kegiatan pramuka. Pramuka ini adalah wajib. Sebagai guru kita harus menjadi guru pramuka. Saya sewaktu di
Universitas Piker Yogyakarta. Saya pernah mengikuti yaitu LKMTC. Ini dilakukan untuk para calon-calon guru yang ingin belajar jadi seorang guru pramuka. Ini wajib seorang guru harus bisa pramuka. Kegiatan pramuka ini dilakukan untuk melatih kemandirian para peserta didik di sekolah setiap hari Kamis, walaupun saat pandemi ini ditiadakan masuk sekolah hanya dari hari Senin Kamis atau terbagi 2 shift. Yang kedua yaitu pencaksilat. Pencaksilat adalah suatu seni atau kesenian daerah yang melibatkan badan atau jiwa dan raga kita. Yang ketiga yaitu sepak bola. Kegiatan sepak bola atau bola-bola voli atau takraw ataupun basket ini pasti ada di setiap sekolah. Merupakan contoh kegiatan secara kulikuler yang ada di SD. Kegiatan ini dilakukan setiap Sabtu sore. Yaitu yang keempat yaitu kegiatan tari. Tari merupakan tari yang ada di SD Kosantika kelas bawah adalah tari persembahan. Secara kulikuler ini dilakukan untuk mengenal budaya setempat yang ada di SD Kosantika kelas bawah ini, karena di desa ini orang-orang rata-rata Melayu. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan praktik-praktik kebiasaan dan kebiasaan di SD dan di kelas pertama yang bersifat positif. Yang pertama itu kebiasaan yang sedang dibudidayakan dan membudidayakan. Kebiasaan yang dibudidayakan yakni setiap pagi guru menyambut siswa-siswi dengan bersalaman. Ini dilakukan untuk biar para peserta didik itu senang adanya penyambutan. Yang kedua itu membaca doa dan ayat-ayat pendek sebelum proses pembelajaran dimulai dilakukan agar pembelajaran yang ini dilakukan dengan tenang dan nyaman. Yang ketiga itu adanya kegiatan dilakukan setiap hari Jumat yaitu muhadharah. Muhadharah ini adalah sebuah ceramah kecil-kecilan, yaitu acara kecil-kecilan yang dilakukan di masjid yang tersedia di musola dan masjid ini. Saat pandemi ini ditiadakan kegiatan-kegiatan itu karena tidak boleh berkumpul. Muhadharah ini berisi tentang ceramah, doa, mengaji, sholawat serta lain-lain. Yang selanjutnya adanya kegiatan senam pagi di hari Sabtu, walaupun saat pandemi ini ditiadakan karena masuk sekolah hanya dari hari Senin dan Kamis. Yang kelima, membaca buku dan pelajaran sebelum memulai pelajaran sekitar 16 menit atau 15 menit. Ini dilakukan untuk menambah wawasan seorang peserta didik, apa yang diajarkan sekolah masuk enggak ke pikiran tadi. Selanjutnya kebiasaan yang sudah membudaya ini upacara pagi Senin untuk mengenang jasa para pahlawan dilakukan setiap hari Senin. Karena pandemi ini tidak ada. Walaupun hal ini ditiadakan selama pandemi, melakukan baris-baris sebelum masuk ke dalam kelas dan untuk mengecek belum rapinya baju, yaitu kukunya masih panjang dan baju yang belum dimasukkan ataupun belum rapi. Dan selanjutnya itu tidak diperkenalkan makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Ini dilakukan untuk menjaga kebersihan, untuk rasa menghormati seorang guru. Dan itu refleksi dari saya sendiri adalah ketersediaan sarana prasarana di SD Kosantika Permai, yaitu sarana prasarana di SD Kosantika Permai sudah baik dan menunjang proses pembelajaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari lingkungan kondisi fisik sekolah, dari luar maupun luar dalam sekolah,
seperti kelas yang nyaman, kondusif, serta lingkungan sekitar. Dengan sarana prasarana lainnya seperti perpustakaan tempat siswa membaca adanya di SDN 03 Parma, yaitu seperti gazebo adalah tempat untuk santai, untuk istirahat, untuk makan siang, tempatnya teduh seperti gubuk kecil yang ada di SDN 03 Parma, serta lapangan olahraga sebagai tempat olahraga siswa, sanggar pramuka sebagai tempat siswa belajar pramuka, dan sebagainya. Dengan adanya sarana Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikut adalah poin-poin yang saya jelaskan selama kegiatan PLP 1 ini. Saran saya selaku mahasiswa yang melaksanakan PLP 1 ini adalah dari hasil kegiatan PLP 1 dijelaskan beberapa saran dapat saya berikan, yaitu sebagai calon guru yang profesional, mahasiswa harus PLP 1 harus melakukan observasi dengan serius dan bertanggung jawab, karena ini penting Untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia.